Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini saya dan teman saya ingin menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan videonya, saya dan teman saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab lokal 25C dan angkatan 2025. Dan saya Muhammad Arifullah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2025. Ya, jadi di video kali ini kami ingin menjalankan tugas yang mana tugas ini diberikan oleh Bapak dosen Abdul Somad, yaitu tentang nilai-nilai implementasi Pancasila dalam kasus-kasus di Indonesia. Dan tema yang ingin kami angkat dalam tugas ini yaitu adalah penyalahgunaan penyaluran atau penggunaan dana dari beasiswa KIP kuliah. Oke. Sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang tema tadi, kita harus tahu dulu apa itu KIP. Nah, untuk mengetahui apa itu KIP, langsung saja kita dengarkan dari penjelasan saudara saya, saudara Arif. Dipersilakan untuk menjelaskan. Nah, KIP itu adalah kepanjangan dari Kartu Indonesia Pintar, yaitu adalah program beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk lulusan SMA yang atau sederajat yang memiliki akademik yang baik, yang diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu dari segi ekonomi, supaya mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oh, jadi KIP ini membantu seorang pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu ya? Iya. Oh iya. Oh, kalau boleh tahu juga apa saja sih manfaat yang diterima oleh penerima KIP dan apa saja sih yang tidak boleh atau suatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penerima KIP? Untuk manfaat dari penerima beasiswa KIP itu ada berupa uang untuk dia menjalani akademik dan juga modal yang diberikan oleh pemerintah, yaitu berupa pengembangan skill, baik itu soft skill ataupun yang lain-lainnya. Dan ada pun beberapa yang bisa atau membuat penerima KIP dicabut beasiswanya, yaitu seperti hidup hedon atau penyalahgunaan dari beasiswa KIP itu sendiri, yang mana dananya seharusnya itu digunakan untuk akademik, tapi digunakan untuk membeli barang-barang yang branded. Oh, kayak bergaya. Iya, bergaya. Padahal uangnya harusnya digunakannya untuk sarana pembelajaran. Oh ya. Kira-kira apa lagi ya yang satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penerima beasiswa KIP? Adapun yang tidak boleh juga seperti penerima tersebut telah memanipulasi data, yang mana sebenarnya dia tidak berhak menerima beasiswa, cuman dia ingin mendapatkan beasiswa tersebut dengan memanipulasi data. Nah, apabila terbukti bahwasanya dia memanipulasi data, maka beasiswa tersebut juga akan dicabut oleh pemerintah. Dan seperti pelanggaran yang lainnya, seperti apabila si penerima tersebut ternyata di tengah-tengah pembelajaran ekonomi dia membaik, tetapi dia tidak melapor ke pemerintah tentang ekonominya yang sudah berubah, maka itu juga berpotensi untuk dicabut beasiswanya. Kemudian dan syarat-syarat yang paling penting bagi penerima beasiswa KIP itu adalah
adanya minimal akademik yang harus didapatkan oleh si penerima di setiap semesternya. Apabila si penerima tidak mencapai nilai yang ditentukan oleh penyelenggara, maka orang itu berhak dicabut beasiswanya. Dan mungkin hanya itu penyalahgunaan penyebab dicabutnya beasiswa itu. Oh ya, berarti seorang penerima KIP tidak boleh melakukan kayak hidup hedon dan memanipulasi data. Oh ya, berarti dan juga seorang penerima KIP itu harus belajarnya giat. Nah ya. Saya bisa memenuhi tujuan atau target akademik tadi. Oh ya. Oh jadi begitu. Oke, kita sudah mengetahui tentang KIP apa-apa saja itu, seperti siapa saja yang berhak dan manfaatnya dan persyaratan penerima KIP dan apa saja yang tidak boleh dilakukan seorang penerima KIP. Kembali ke tema awal, yaitu tentang penyalahgunaan beasiswa KIP. Saya mau tanya dulu nih kepada saudara Arif, kira-kira penyalahgunaannya nih dari pihak apa saja ya? Untuk penyalahgunaan beasiswa KIP ini bisa terjadi dari pihak penyalur dan juga bisa terjadi dari pihak penerima. Jadi semua berarti penyalahgunaannya ini bisa dari penyalur dan penerima. Apakah saudara Arif bisa memberikan saya satu contoh kesalahan dari penyalur dan satu contoh kesalahan dari penerima beasiswa KIP yang sudah terjadi di Indonesia? Apakah bisa? Baik, jadi contoh penyalahgunaan dari pihak penyalur itu seperti mengadakan pungli dalam beasiswa KIP ini. Padahal dalam beasiswa KIP ini itu tidak diadakan biaya sama sekali. Nah, jadi dari penyalur itu bisa terjadi pungli seperti mana yang telah terjadi di video ini. Wakil Rektor 2 Universitas Al-Wasliyah Labuhan Batu, Miftah Ar-Razi bersama dengan 3 rekannya masing-masing Syarif Hidayat, Rahmat Kurnia, dan Hadikun Nuha tiba di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan. Para tersangka diduga terlibat dalam kasus pungutan liar kepada mahasiswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar. Setiap mahasiswa penerima bantuan sebesar 7,2 juta rupiah diwajibkan untuk menyetor kembali sejumlah uang kepada tersangka yang jumlahnya beragam, antara 2 juta hingga 3 juta rupiah. Nah, pada video tersebut itu terjadi pungli dalam beasiswa KIP. Nah, apakah nanti itu yang bekerja adalah wakil rektor? Berarti sebenarnya dalam beasiswa KIP itu tidak ada penguatan sama sekali ya? Iya. Pungli itu selain menyalahgunakan dalam beasiswa KIP, pungli itu juga melanggar beberapa sila dari Pancasila seperti sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dengan orang itu melakukan pungli, orang itu sudah tidak berlaku adil dan beradab kepada manusia lainnya, dan juga melanggar sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dengan adanya pungli itu merusak solidaritas persatuan Indonesia dan juga melanggar pada sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana apabila terjadi pungli di situ ada keuntungan bagi pemungut, yang mana nah kemudian melanggar sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana apabila terjadi pungli itu
menguntungkan satu pihak, yang mana berarti itu tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu adalah tadi contoh dari penyalahgunaan beasiswa KIP dari pihak penyalur. Dan adapun contoh dari penerima itu seperti seorang itu melanggar apa-apa yang tidak boleh dilakukan saat dia menerima beasiswa. Seperti mana yang terjadi, ada seorang mahasiswi yang ternyata setelah menerima beasiswa KIP tersebut, dia malah hidup hedon atau berfoya-foya dengan harta tersebut, seperti mana dalam kasus video ini. TKS mahasiswi program studi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS jadi sorotan baru-baru ini seusai viral di media sosial lantaran gaya hidup yang hedon meski berstatus penerima beasiswa KIPK. Dalam rilisnya pada Selasa 28 Oktober 2025, Sekretaris UNS Agus Ribanto menulis bahwa mahasiswa dengan inisial TSK tersebut adalah mahasiswa Universitas 11 Maret Angkatan 2023. Atas pelanggaran tersebut, UNS menjatuhkan sejumlah sanksi dan salah satunya merupakan pencabutan beasiswa KIPK serta larangan memperoleh beasiswa lain selama masa studi. Dan untuk informasi terkait hal tersebut, Tribuners akan disampaikan lebih lanjut oleh jurnalis kami dari Tribun Solo, Andreas Kris. Silakan rekan Andreas Kris dengan laporan selengkapnya. Nah, dari video tersebut itu adalah contoh dari penyalahgunaan beasiswa KIP dari pihak penerima, yang mana sebenarnya seharusnya uangnya itu dipakai untuk biaya akademik dan lain-lain, tapi malah dia pakai adalah untuk kehidupan yang hedon. Nah, di situ dia telah melanggar sila kelima yang berbunyi ada seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari mana hubungannya? Yaitu dari dia sebenarnya seharusnya dia itu tidak berhak menerima beasiswa tersebut, karena sebenarnya hidup hedon itu tidaklah tujuan dari KIP itu. Nah, jadi dengan dia menerima beasiswa KIP tersebut, jadi orang yang seharusnya berhak menerima tersebut tidak menerima beasiswa itu karena dia yang menerima. Dan ternyata sebenarnya dia tidak berhak menerima beasiswa tersebut. Nah, jadi di situ dia melanggar sila yang kelima. Dia tidak adil terhadap orang yang seharusnya berhak menerima. Nah, jadi itu tadi adalah contoh dari penyalahgunaan dari pihak penyalur dan juga pihak penerima KIP yang telah terjadi di Indonesia. Jadi penyalahgunaan beasiswa KIP itu juga melanggar nilai-nilai Pancasila. Iya, baik itu pelanggaran penyalahgunaan tersebut dari pihak penyalur ataupun pihak penerima, karena beasiswa KIP ini itu tujuannya tadi itu kan untuk menyemarakan sosial bagi orang-orang yang kurang mampu dalam sosialnya. Jadi dengan adanya pelanggaran dari pihak penyalur dan juga pihak penerima, otomatis beasiswa KIP ini tidak berjalan dengan baik. Nah, karena adanya pelanggaran dari pihak penyalur dan juga penerima ini, itu secara langsung dia telah melanggar sila kelima, yang mana itu adalah tujuan dari adanya beasiswa KIP ini. Berarti dengan tertibnya penyaluran dan penerima beasiswa KIP itu berarti sudah menjalankan nilai sila yang kelima. Iya, betul. Karena sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dan sedangkan beasiswa KIP ini tujuannya untuk orang-orang yang tidak mampu dalam akademik. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari penyalahgunaan beasiswa KIP di Indonesia. Nah, jadi dengan
tertibnya penyaluran dana dari beasiswa KIP itu sudah menjalankan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi mungkin sekian dari kami. Saya Muhammad Arifullah dan saya Muhammad Naufal izin pamit undur diri. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan dengan sepengetahuan kami, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya atau dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi